Jumlah pengguna motor di Indonesia saat ini tuh emang masif banget dengan beragam jenisnya ya, mulai dari motor metik, motor bebek, motor besar untuk touring, motor baru, motor klasik, segala macam jenis kendaraan ada semua. Jadi gak heran ya kalau permintaan aksesoris pada motor pun juga cukup beragam, tergantung dari jenis motornya. Nah, salah satu dari beragam kebutuhan motor yang sering kita jumpai adalah keranjang motor, terutama motor-motor klasik. Keranjang motor jenis ini lagi ngetren dan banyak banget dicari. Terus gak sengaja juga kemarin tim Pojok Terampil itu dengar informasi menarik bahwa di Kabupaten Tegal terdapat sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi komponen otomotif, aksesoris motor, dan juga kerajinan logam. Terus waktu kita cross-check lagi dong, ternyata banyak banget produk-produk aksesoris motor, mobil, pokoknya otomotif deh yang dihasilkan mereka. Termasuk bracket keranjang dong. So, jadilah hari ini kami udah standby aja di lokasi produksi Mitra Karya Tegal atau MKT yang berada di Jalan Kiai Haji Hasan Hariri, Desa Bandasari, Kecamatan Duku Turi, Kabupaten Tegal. Kita mau ketemu langsung dengan ownernya, Pak Tohari, untuk melihat langsung proses pembuatan bracket keranjang motor. Kalau produk untuk variasi motor itu kita punya sekitar 400 item ada kita. Karena kita main sangat lama sekali dan kita memang belajar dari pengalaman, Mbak. Kenapa perusahaan itu punya item banyak? Karena punya tim, punya manajemen yang bagus. Jadi saya punya tim engineering, punya tim desain grafis, dan setiap ada barang. Jadi saya kerja itu senangnya ngayal. Nanti teman-teman ini yang menerjemahkan apa yang saya ayalin. Dari situlah karena sebuah hobi. Makanya saya sampaikan di awal, kalau Anda mau berbisnis, Anda harus hobi dulu. Mencintai kerjaan dulu. Next, kalau udah, pasti akan timbul rasa tanggung jawab. Dan disitulah kita akan totalitas untuk belajar. Totalitas untuk mencapai apa yang kita pengen, istilahnya target kita lah. Apa kabar? Ketemu lagi bareng saya Yahmat di Pojok Terampil. Dan hari ini kita tim Pojok Terampil ada di Tegal. Tepatnya di Desa Bandasari, Kecamatan Duku Turi, Kabupaten Tegal. Untuk ketemu langsung dengan owner Mitra Karya Tegal, Pak Tohari. Halo, assalamualaikum Pak Tohari. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Kita ganggu nggak nih? Enggak, alhamdulillah. Ini ownernya pemirsa. Mitra Karya Tegal sendiri itu kan perusahaan yang memproduksi aksesori. Ya. Atau bagaimana Pak? Jelasin. Mitra Karya itu satu perusahaan yang bergerak di dunia variasi. Variasi aksesoris motor. Tepatnya untuk motor-motor, sepeda motor. Jadi kita main ada di 4 lini, yaitu di motor custom, motor klasik, motor sport, dan motor trail. Ya pemirsa, kira-kira apa yang ada di pikiran kamu ketika ngebayangin tempat produksi sebuah pabrik komponen otomotif dan aksesoris motor? Banyak mesin-mesin besarnya, terus ada suara dentang-dentang besi gitu. Baik itu besi ketika dipotong atau digerinda, atau kita juga ngelihat percikan api dari alat las. Iya bener banget, pemandangan seperti itulah yang ada di hadapan saya. Tentu aja ditambah dengan aktivitas para karyawan yang sedang fokus di bagiannya masing-masing ya. Nah di tengah-tengah kesibukan mereka itulah saya diajak langsung oleh Pak Tohari yang orangnya ramah banget untuk melihat proses tahap per tahap pembuatan bracket keranjang motor. Iya, kali ini kita mau bikin bracket pemirsa, alias komponen yang penting pada pengaplikasian box di motor. Fungsinya jelas sebagai tempat bercokolnya box atau keranjang ya, baik top box maupun side box. Dan yang namanya bracket kan harus kokoh ya, terbuat dari logam atau besi. Pun di Mitra Karya Tegal, lempengan besi sebagai bahan baku utama dengan beragam ketebalan terhampar di sebelah saya. Ini adalah bahan utama pembuatan bracket.
mana nih? Yang bahan apa? Bahannya pakai yang ini nih, yang ini? pakai 2 mili. Rata-rata karena butuh untuk kekuatan harus standar kita pakai 2 mili. Lebih dari 2 mili juga nggak apa-apa sebenarnya. Cuman nanti di harganya terlalu tinggi costnya. Sementara kita di Mas Pro jadi kejarnya itu kejar kuantiti. Pokoknya ada untung dikit kita gas lah. Pokoknya gas terus lah. Ini material. Begitu material datang dari ujung sana dibongkar sampai sini. Nanti prosesnya ke sini. Oh, berarti ini kita ke sana, Bu. proses namanya proses cutting. Setelah mendapatkan besi dengan ketebalan yang dirasa tepat, lempengan tersebut langsung dibawa ke mesin cutting. Sebuah mesin yang memproduksi atau membuat produk setengah jadi. Fungsinya sendiri adalah untuk memotong hasil produk yang dihasilkan oleh mesin tersebut. Di sini berarti memotong lempengan besi yang besar menjadi lempengan-lempengan kecil. Mesin cutting ini dioperasikan oleh seorang pekerja ya, yang disebut dengan operator cutting, yang bekerja untuk memotong sekaligus juga mengantisipasi adanya beberapa troubleshooting pada proses produksi. Habis dari sini sesuai ukuran, nanti kita akan lari di sana, Mas. Ya, kita ke sana. Namanya cutting ya. proses Kita mendekat blanking. ke sana ya, Pak. Ya. Kita mendekat aja. Lempengan kecil hasil cuttingan ini kemudian akan dibuat lebih kecil lagi dengan menggunakan mesin rajang. Posisi mesinnya nggak jauh dari mesin cutting. Itu kalau nggak salah di depannya gitu. Nah, cara kerjanya hampir sama dengan mesin cutting. Cuma kalau mesin rajang itu menghasilkan potongan besi yang lebih kecil lagi. Satu mesin bahkan mampu menghasilkan hingga ribuan piece rajangan besi. Dan untuk mengetahui kira-kira berapa sih jumlah rajangan yang sudah dihasilkan, yang namanya orang kan kadang suka lupa ya, itu jangan khawatir karena akan secara otomatis tertera dalam alat penghitung otomatis yang ada di bagian atas. Di situ ada angkanya. Kira-kira sudah berapa ratus atau berapa ribu potongan yang sudah dirajang. Nah, ini misalkan 8.000, hari Senin kita ngeblank 3.000. Besoknya Selasa 2.000, iya, pokoknya 2.000 begitu. Oke, siap. Artinya untuk mencapai 3.000 atau 1.000, dia butuh di berapa hari gitu. Dan kita akan evaluasi. Harusnya targetnya misalkan 2 hari. Kenapa bisa sampai 4 hari, itu akan kita evaluasi sama teman-teman yang lain. Evaluasi harian, Ben. Evaluasi harian, karena setiap hari Senin itu kita pasti ada meeting, ada briefing, gunanya untuk kayak gitulah. Minimal berarti kamu jamnya banyak yang kebuang dan lain sebagainya. Nanti jadi cost-nya jadi tinggi gitu. Baik, setelah dari mesin rajangan itu biasanya kemana, Pak? Kita akan lari ke sana. Oke, kita akan ke sana, Ya, ke mesin. ke mesin untuk proses biar nggak tajam, biar di oval. Oh, di oval biar nggak tajam, karena Ya. ini masih tajam ya. Ya, masih tajam. Sudut-sudutnya. Jadi kita akan ke sana, tetap di pojok terampil bersama Pak Tohari. Ya, Yes. Pak. Sebenarnya bisnis itu harus keluar dari sebuah hati yang tulus. Artinya hati yang tulus, senang dulu. Kalau nggak senang itu nggak bakalan bisa. Karena sebuah bisnis itu kalau digeluti dengan hati nurani yang tulus, itu akan menimbulkan satu kecintaan dengan kerjaan. Artinya bukan karena kita senang dunia ya, tapi kita akan kerja lebih profesional. Menyikapi kenapa MKT itu berdiri, kenapa saya punya bisnis, latar belakang saya itu sangat jauh berbeda sekali. Cuman dari sebuah perjalanan pertemanan, perjalanan punya teman, punya dunia luar di sana, akhirnya saya bercermin mungkin karena saya nggak punya skill, tapi saya punya beberapa teman yang dimana teman-teman ini bisa ngebantu kita untuk ngedevelop, untuk menuju sebuah area di mana kita untuk bisa bikin usaha, walaupun udah waktu itu masih ya anggap saja semua bisnis itu usaha pasti dari kecil dulu lah. Jadi dari kecil itu, dari usaha, sebelum saya punya usaha itu sebenarnya karena background saya seorang santri, seorang anak pesantren dengan notabene mungkin jauh sekali dengan dunia logam. Cuman itu tadi saya sampaikan di atas, yang tadi bahwa saya senang dengan yang namanya persaudaraan, pertemanan. Dari situ saya banyak dapatin informasi bagaimana sih untuk bisa bikin sebuah usaha. Kebetulan saya senangnya apa ya, di utak-atik motor, senangnya variasi dunia-dunia yang
dengan sentuhannya dengan motor. Dari situlah saya mulai pertama di jasa poles. Tapi sebelum jasa poles pun saya pernah di dunia pengecoran. Jadi bikin seat komponen buat pompa Dragon. Jadi pompa Dragon itu dulu di tahun berapa Indonesia kan banyak transmigrasi di eranya Pak Soeharto itu. Jadi dari Solo itu bikin pengecorannya, nanti komponen-komponen seatnya yang dari Kuningan dari kita. Dari situlah saya mulai usaha di 92 itu kenal dengan yang namanya dunia logam dan sangat-sangat asing. Cuman dengan jiwa besar, dengan rasa pengen belajar yang gede, akhirnya kita bismillah berusaha untuk mulai keluar dari dunia nyaman. Nah, dari dunia nyaman itulah saya ketemu banyak teman, saudara yang bisa memberikan inspirasi. Oke, masih bersama saya Yaya dan Potohari, masih terus melihat bagaimana proses pembuatan bucket atau keranjang motor ya, salah satu aksesoris yang diproduksi oleh PT Mitra Karya gitu. Dan setelah tadi kita dari mesin rajang ya, Iya. Terus kita ke mesin. Proses selanjutnya yaitu untuk bikin biar ada variannya, artinya nggak terlalu tajam kayak gini. Kita ada alat bantu juga, dipon juga, dan kita lihat di depan sini, ini lagi proses di mana material yang kita proses kedua ini nggak tajam. Hasil dari rajangan ya masih menghasilkan besi yang sisi-sisinya masih cukup tajam. Untuk itu harus melewati mesin punch atau mesin penghalus. Jadi di masing-masing ujung besi tajam tersebut akan dipotong ya, bentuknya agak oval dan motongnya itu sekaligus menghaluskan. Jadi mesinnya itu emang kayak begitu. Dan emang bener sih ketika saya raba itu ujungnya udah bersahabat alias sudah nggak terlalu tajam lagi seperti ketika baru dirajang tadi. Itu dipikirin sedemikian rupa ya Pak ya? Iya. Iya, jadi karena ini bahannya adalah besi, ya kan? Seperti ini lempengan-lempengan tajam, ini harus melewati proses penghalusan ujungnya. Karena sekali lagi selain hasilnya nanti estetik, indah dipandang, juga dari sudut keamanannya safety. Betul. Ini hasilnya tadi ya, sudah dikasih lihat ya. Di ujung-ujungnya udah nggak terlalu bahaya, dan ini fase yang cukup penting juga atau tahapan yang penting, karena kalau ada produk yang nggak melewati fase ini bisa reject alias balik. Aduh. Nah, setelah ini kita ke untuk proses selanjutnya yaitu proses pan untuk bikin lubang. Ini harus ada proses selanjutnya. Ini fungsinya nanti kan begitu sudah proses sampai akhir, dia akan di-roofing, di-repair. Kalau dia dikasih murbau setelah M5, M6 boleh, tinggal dikencengin. Kalau nggak ada lubangnya gimana nanti? Ya. Di sini lubang, ini buat kencengin ya. Di lubang-lubang nih, kayak gini jadi, nih. bukan sekedar lubang, ada fungsinya. Ada Semuanya fungsinya. ada fungsinya. Ini nanti akan dibentuk kan ya? Iya, betul. Ini proses lubangnya ada 2 kali, atas sama bawah seperti biasa, dan satu proses lagi nanti di tengah juga untuk pengait juga. Ini ada lubangnya, nanti mesinnya yang sebelah sini. Ini mesin Ini lubangnya proses- lengkap banget di sini, semua serba mesin. Proses yang pakai proses terakhir yaitu lubang ketiga, di mana Fungsinya untuk apa itu? fungsinya juga nanti untuk pegangan juga. Pegangan juga. Ada murbaunya, ada pasangannya. Jadi dari awal muter sampai sesuai dengan proses. Dari sini nanti cuman geser aja sama teman-teman, lagi geser lagi. Habis ini baru nanti balik ke draw. Oke. Di bending. Itu urutan atau SOP itu nggak mungkin terlewati. Nggak boleh. Dan nggak boleh misalnya nih kalau dari sana ke sini dulu gitu Nggak bisa, nggak Itu bisa. sudah urutan Harus. ya? Kalau misalkan dari sana lewatnya sini terlalu jauh, dari sini nanti balik sana lagi jauh. Kita bikin simulasi, orang itu nggak pindah. Jadi kalau kita pindah 1 menit, 2 menit kan buang waktu. Akhirnya nanti target kita yang tadi di atas sana, yang tadi saya sampaikan nggak kena juga. Ini juga semuanya teman-teman selalu akan evaluasi terus. Oke. Karena untuk nyampe sebuah target pekerjaan itu butuh satu tim yang solid. Satu tim yang Betul. solid. Dan di sini sudah sangat solid. Terlebih Alhamdulillah. setiap hari ada evaluasi seperti Betul, itu ya. Oke, jadi SOP tadi atau urutan itu sudah nggak mungkin terlewatkan. Dari yang pertama sampai perlobangan ini ya pemirsa ya, semuanya sudah sesuai dengan SOP atau sudah sesuai dengan aturan yang diterapkan sama Potohari.
Jadi satu tujuannya adalah untuk mengefisiensi waktu. Apalagi kalau kita melihat target pesanan itu banyak banget ya Pak? Banyak. Banyak banget. Banyak banget. Dan itu untuk bucket aja berapa Pak? Ini PO ini seminggu harus 3.000. Cuan dong cuan, duit dong duit. Tapi bayangin seminggu 3.000. Semuanya sudah serba mesin. Iya betul. Iya. Dan itu mesin harus tetap tiap jam harus berganti Mbak. Ganti-ganti. Iya harus ganti. Makanya kita nggak bisa per jam, minimal per hari. Jadi proses sana butuh 1 hari 5.000 selesai. Proses ini 5.000 selesai, semua selesai. Besok Mbak E datang, tim dari TV Batik datang sudah ganti lagi suasananya. Dan setiap hari itu berbeda terus kita punya produksi. Baik. Setelah dari sini kita kemana Pak? Kita akan ke plan sebelah. Ke plan sebelah? Mula. Oke, jadi kita ke plan sebelah yuk. Kita ke proses selanjutnya seperti apa. Penasaran? Tetap di Pojok Terampil. Yuk, yuk, yuk. Karena MKT itu satu produk di mana semuanya satu atap dan saya kendalikan untuk kualitasnya. Karena kita kedepankan kualitas dan untuk delivery-nya kita akan pasti QCD-nya kita akan di atas lah. Artinya cost delivery itu kita pegang. Jadi di mana teman-teman bisa mahal kita bisa bikin murah, tapi bukan murahan juga. Tetaplah namanya kualitas. Karena persaingan dunia usaha itu semuanya hampir sama lah. Pasti ada kompetitor. Tanpa kompetitor kita tidak akan bisa pinter, tidak akan bisa masa maju. Karena kita merasa nyaman dan itu rasa nyaman itu harus dihilangkan dari sebuah dunia usaha. Karena kalau Anda masih merasa di zona nyaman, udahlah sampai situ tok, nggak bakalan bisa maju. Saya pastiin nggak bakalan maju. Tapi kalau Anda sudah keluar dari zona nyaman, Anda itu akan menjadi the winner gitu. Oke, gimana masih teruskan bareng kita berdua, bareng Yaya dan juga Pak Tohari ya. Masih gimana cara membuat bucket. Dan kita ke tahap selanjutnya. Pak Tohari akan menjelaskan kepada Anda pemirsa. Pak, jelasin Pak. Oke, masih bersama Mitra Karya. Setelah kita tadi proses dari plan sebelah sana, kita akan proses selanjutnya yaitu proses mendekati final, yaitu untuk proses bending namanya. Proses bending ini akan membentuk sesuai dengan kebutuhan di mana kita butuh untuk bentuk sebuah barang. Ini namanya proses draw. Kita akan lihat pertama material dia akan pasang. Ini namanya Mas Arbi. Kebetulan dia masternya di sini untuk bending. Jadi dia yang nguasain ini. Nah sekarang kita ada di bagian mesin pres cetakan nih pemirsa. Jadi mesin yang berfungsi untuk membentuk potongan besi tadi menjadi bentuk bracket setengah lingkaran. Cara kerja mesinnya itu kayak gampang gitu deh waktu saya lihat. Tinggal pasang aja tuh potongan besi yang udah dilobangin di sebuah alas gitu. Kemudian turunkan tuasnya yang otomatis akan menurunkan mesin pres cetakannya. Udah gitu aja dan langsung tuh besi berubah menjadi bracket. Segampang itu. Tapi tahu nggak sih ini dibutuhkan konsentrasi tinggi ketika kita menjadi operator mesin pres cetakan. Karena ini kan mesinnya berat banget tuh. Kalau kita ngelenger dikit aja, aduh bisa bahaya buat kita dong. Makanya harus bener-bener konsentrasi tinggi dan itu nggak sembarangan ya. Jadi saya ngeliatin aja udah. Kalau udah bending kayak begini ya kalau gini berarti barang tinggal di finishing aja. Di finishing aja. Habis finishing nanti di packing. Sudah selesai, tinggal delivery. Terima cuan dong, invoice-nya langsung keluar. Invoice cair dong. Nah ini kalau sudah seperti ini tuh sudah mendekati tahap akhir pemirsa ya. Ini namanya proses bending seperti yang dijelasin Pak Tohari tadi. Sekali lagi walaupun kita ngeliat tuh kayak gampang aja sih naruh lempengan di situ terus nekuk sendiri. Sekali lagi ini butuh skill, butuh konsentrasi tinggi ya Pak. Ini sebenarnya kalau kita mau lihat dari proses awal pemilihan material juga akan berpengaruh sekali. Jelasin Pak harus kalau kita ngambil material itu ada SPCC, SPHC dan lain sebagainya. Ada yang lunak, ada yang keras, ada yang semi lunak, ada semi keras. Itu juga butuh jam terbang. Yes. Kelihatannya material kayak kebetulan kita sudah ada beberapa yang supply ke kita dan dia udah ngelis sama kita, jadi kita tinggal by phone
keluarin PO untuk kebutuhan 1 minggu ini 3 ton, 4 ton, 5 ton, dia akan ngirim. Mobil kita nanti akan jemput, dibantu, dimuat pakai forklift, sisanya nanti kita akan proses. Jadi kita pun cari material, nggak asal material. Pak, jadi, kalau materialnya misalnya custom bener-bener dari mereka sendiri juga nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Artinya bahwa oke, bikin bucketnya di sini, tapi untuk material dari saya. Boleh. Boleh. Lebih enak dong. Kita nggak usah bayar material langsung. Tapi kalau misalnya mereka nurut aja sama Pak Tohari, untuk material biasanya dipilihin yang paling terbaik. Iya, karena rata-rata pelanggan atau yang pesen barang itu nggak mau pusing sih, Mbak. Pokoknya dapat barang dari kita, dia dapat untung, sudah selesai. Rata-rata gitulah, nggak ada yang bawa material terus minta proses langsung. Nanti kita hitung-hitungannya juga ribet gitu loh. Oh gitu. Hitung-hitungannya ribet juga. Walaupun nggak menutup kemungkinan bisa, tapi biasanya yang sering terjadi adalah udah pesen aja semuanya dari sini ya Pak ya? Iya, dari sini. Mungkin kalau beda material misal diganti pakai aluminium yang lembaran, karena nilainya lebih mahal, pasti orang akan kita diskusikan dulu. Misalkan material full dari sana, ya sudah misalkan. Material yang terbaik kalau menurut Pak Tohari sendiri? Material semuanya baik, tergantung kebutuhan. Jadi kan setiap drawing itu, gambar PO itu kan akan menyebutkan. Kalau kita harus pakai SPCC ya harus SPCC. Kalau kita harus SPHC ya SPHC. Oh, tergantung juga ya? Tergantung juga, tergantung kebutuhan. Ini ya, biasanya ya? Iya, karena butuh kelenturan. Ini kalau nggak lentur materialnya, dia akan balik lagi. Nggak bentuk kayak gini, kelihatannya gampang. Tapi kalau kita salah pemilihan di material, dia kan nggak bentuk sesuai dengan drawing, ya apa, mesin desnya yang kita bikin. Kalau ini keras kan nggak bisa, Mbak. Ya kan? Dan sampai untuk berada di posisi seperti kami ini, itu butuh jam terbang tinggi. Iya kan Pak Tohari? Betul. Iya, semuanya nggak ada yang instan. Harus sekolah terus. Pak Tohari ini kan sudah nih, kita masuk ke finishing mana? Kita kemana lagi nih? Kalau finishingnya kita di plan 2. Oh, di plan 2. Cuman kita mau kasih lihat dong ke pemirsa produk yang terjadi. Ini nih salah satunya nih. Ini barang yang udah di finishing, udah ada finishingnya. Ini finishing macam-macam, ada yang mintanya gloss, black gloss, ada yang warna chrome, ada yang warna hijau, ada yang warna macam-macam. Jadi disesuaikan sesuai dengan kebutuhannya. Dan ini barang-barangnya udah jadi, ya, tinggal dikirim aja. Ya, nanti habis isoma ini barang akan diangkut dan dikirim ke sana untuk di finishing kedua terakhir. Yes. Ini tinggal di finishing aja, habis itu dipaketin ya? Iya. Dipaketin kita kirim langsung, Mbak. Kirim? Langsung ke tempat di mana orang yang pesen. Iya. Kalau dipaketin kita lama. Oh iya, Ding ya? Iya, terus juga di di ongkos produksinya jadi mahal karena ongkos delivery terlalu mahal. Karena kita ngirim barang itu bisa 2 ton, 3 ton sekali delivery. Ini jadi salah satu bentuk layanan dikirimin langsung ke sana langsung ya? Semuanya langsung. Mantap banget. Langsung. Jadi silakan untuk Anda yang pengen pesan bisa langsung ke Pak Tohari ya. Pesan apa aja Pak? Kalau di sini melayani apa aja Pak? Pokoknya yang unsurnya logam, insya Allah kita bisa bantu lah. Apa aja, gitu ya. Oke, terima kasih Pak Tohari udah ngajak kita berkeliling di tempatnya yang luar biasa, sibuk banget dari ini ya. Dan paling nggak sudah mulai terbayang dong gimana sih untuk usaha di Mitra Karya Tegal ini ya. Seperti itu sudah mulai ada bayangan dan hasilnya juga tadi udah lihat kan ya. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Tohari, waktunya udah kita gangguin. Kita ketemu lagi, saya Yaya Ahmad, Pak Tohari. Bye-bye. Bye.